51 tahun sudah Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia. Tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya. Dari beragam pidato Presiden Soekarno yang fenomenal ini, ada cukup banyak kata mutiara beliau yang ternyata merdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari, ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno. Karena menurut nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda, ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Dengan sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Tapi, apakah kita semua masih ingat kata-kata mutiara putra sang fajar? Banyak dari setiap pidato Bung Karno selalu ada makna terdalam yang bisa diambil dari pidatonya. Mari kita simak bersama 16 kata mutiara Soekarno yang fenomenal yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Nomor 2.
Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato HUT Proklamasi 1956. Nomor 3. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 4. Apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bung Karno. Nomor 5. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nomor 6. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, elang Raja Wali. Pidato HUT Proklamasi 1949. Nomor 10. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada rantap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Pidato HUT Proklamasi 1950. 11. Firman Tuhan inilah kitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi kitamu. Innallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak merubah nasibnya suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Pidato HUT Proklamasi 1964 oleh Bung Karno. Nomor 12. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca penggala daripada masa yang akan datang. Pidato HUT Proklamasi 1966 oleh Soekarno. (13) Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya satu sama lain. Proklamasi 1964 oleh Bung Karno.